Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita mendengar sebuah logika yang cukup menarik, ya. Dan kalimat ini ketika kita dengarkan seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran, tetapi sebenarnya kalau kita menelisik kembali dengan nalar berpikir kita, maka kita akan menemukan sebuah kejanggalan. Baru saja kita mendengar kabar di momen-momen Maulid Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang sebenarnya itu menjadi simbol negaranya, kemudian mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dalam bentuk karikatur. Dan ini bukan yang pertama, dan banyak sekali orang-orang yang kemudian memfitnah, kemudian mengejek, menghardik, ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk sebagai bentuk penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini saya ingin kita menggunakan logika yang lurus, logika yang benar, mengambil posisi kita. Ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup kita, sebagai contoh bagi kita, maka kita harus berpikir berada seperti kita berada dalam posisi beliau. Yang pertama adalah beliau maha pemaaf. Maksud saya, beliau itu orangnya pemaaf. Mohon maaf ya. Artinya ketika Nabi Muhammad SAW dihina, disiksa, dalam hal ini adalah pernah mengalami lemparan ya. Ketika diusir dari Taif, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad memaafkan mereka. Maka ketika kita memposisikan diri kita berada dalam posisi beliau, maksud saya di sini menggunakan nalar logika kita, apabila saya dihina, apabila saya diperlakukan tidak baik, ya, maka saya akan menahan diri dan kemudian maafkan mereka. Posisinya adalah Rasulullah ketika dirinya dihina, Rasulullah memaafkan. Maka posisinya ada ketika saya dihina, maka saya memaafkan. Ini adalah tentang ketika posisinya diri kita sendiri yang dihina. Lalu pertanyaannya adalah posisi kita mendengar Rasulullah dihina. Maka bagaimana kalau kita mengambil contoh Nabi Muhammad SAW? Maka Rasulullah itu hidup dalam dunia sosial. Rasulullah itu punya orang-orang yang mencintainya dan Rasulullah mencintai mereka, sehingga mereka itu mendapatkan gelar radhiyallahu an. Allah ridho pada mereka. Siapa lagi dan kalau bukan para sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka lah para sahabat yang mendapatkan gelar radhiyallahu an. Allah ridho kepada mereka adalah bagian dari bentuk kecintaan Allah, bentuk kecintaan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Dan tentunya para sahabat pun juga mencintai Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana reaksi Rasulullah SAW ketika sahabatnya dihina? Ini yang harus kemudian menjadi pertanyaan. Ini jika kita benar-benar ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaannya adalah, kalau sahabatnya Rasulullah, kalau kecintaannya Rasulullah SAW dihina, bagaimana respon Rasulullah SAW? Maka kita perlu mengambil pelajaran adalah ketika seorang sahabat yang mengalami percekcokan, ya, biasa manusia, maka secara tidak sengaja, keceplosan, bagi kita keceplosan tidak sengaja, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, pernah menyebut kalimat yang sangat mengejek, kalimat yang menjatuhkan martabat dari sahabat Bilal bin Rabbah dengan mengatakannya, wahai budak hitam, ya, wahai anak budak hitam, ya. Apakah Bilal bin Rabbah itu adalah budak? Ya, mantan budak, ya, tapi posisinya ketika dia sudah bersama Rasulullah itu posisinya dia sudah bukan budak lagi, ya. Maka kalimat ini terlontar kalimat ini terlontar dari lidahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana respon dari Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW pun langsung merespon, ya Abu Dzar, ya, sesungguhnya di dalam hatimu masih ada jahiliyah.
Rasulullah secara respon kemudian apa? Mengingatkan Abu Dzar, menegur Abu Dzar, memarahi Abu Dzar, agar Abu Dzar kemudian sadar dan kemudian ingat, ya, maka tidak pantas seseorang itu kemudian menjelek-jelekkan orang lain, maka tidak pantas seorang untuk menghina orang lain. Itulah responnya Rasulullah SAW terhadap sahabatnya sendiri yang ketika berbicara itu keceplosan saja itu dimarah, ya, apalagi kalau seseorang yang kemudian berniat, ya, ini dalam perkara menghina saja, ya, maka sontak Abu Dzar Al-Ghifari kemudian bersujud di depan kakinya Bilal bin Rabah, mengambil tanah, menyiramnya di kepalanya sambil kemudian berkata, "Ya Bilal, maafkan saya Bilal, injaklah kepalaku Bilal sampai engkau ikhlas." Namun Bilal bin Rabah mengatakan, "Aku maafkanmu." Masya Allah, ini kita sedang mendapatkan banyak pelajaran dari kisah ini. Pertama adalah responnya Rasulullah SAW ketika melihat sahabatnya dihina. Maka pertanyaannya adalah, kita ini cinta enggak sama Rasulullah? Kita ini punya cinta tidak pada Rasulullah SAW? Kalau kita merasa bahwa Rasulullah itu adalah yang kita cintai, yang kita sayangi, yang kita rindui syafaatnya, yang kita ingin sekali berjumpa dengannya, lalu kemudian dihina seperti itu, lalu kemudian hati kita tidak marah dan tidak merespon, itu maka dipertanyaan di mana hati kita. Sedangkan Rasulullah ketika sahabatnya dihina langsung merespon. Lalu kemudian ketika kita mendengar Nabi Muhammad yang kita sangat makhluk mulia, yang Allah pun mencintainya, yang Allah pun kemudian meridhoinya, yang kita dambakan syafaatnya, yang kita katakan bahwa kita ingin meneladaninya, pernah memberikan respon yang cepat terkait masalah penghinaan, lalu kemudian bagaimana kita merespon itu? Maka cacat logika ketika mengatakan saya tidak marah karena Nabi Muhammad itu maafkan, maka hati itu adalah kalimat tersebut adalah kalimat yang salah penempatan logikanya, salah penempatan nalar berpikirnya. Maka teman-teman sekalian, ya, kalimat ini adalah nasihat bagi diri saya pribadi khususnya dan juga buat kita sekalian. Yuk kita cinta kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.